Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-98. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ki Ageng Carang Cendono itu pun tertawa. Kembali terasa angin berhembus semilir mengusap wajah Raden Sutowijoyo. Pada saat yang demikian Raden Sutowijoyo sengaja memandang ke pusat mata Ki Ageng Carang Cendono yang seakan-akan tersembunyi di dalam lubang yang sangat dalam. Pada mata itu Raden Sutowijoyo seakan-akan melihat kabut tipis yang mengepul berhembus bersama semilirnya angin itu ke wajahnya. Raden Sutowijoyo itu pun menguap. Sementara itu terdengar suara Ki Ageng Carang Cendono. "Jangan mengantuk anak manis, kita berada di tengah-tengah gelanggang pertarungan." Raden Sutowijoyo tidak menjawab, namun angin lembut itu pun masih saja terasa. Tidak henti-hentinya. Sementara itu sekali lagi Raden Sutowijoyo menguap. "Jika udara panas bagaikan mencekik, aku senang dapat berbicara dengan kau, Ki Ageng Carang Cendono." "Kenapa?" "Terasa kesejukan berhembus mengusap tubuhku. Aku memang mengantuk, tetapi jangan takut bahwa aku akan tertidur karena aku sadar kita berada di arena." "Tetapi beberapa kali kau menguap, matamu jadi redup. Tidurlah anak manis." Raden Sutowijoyo merasakan sentuhan kekuatan ilmu Ki Ageng Carang Cendono sejak mereka mulai. Namun Raden Sutowijoyo tidak juga memejamkan matanya. "Tidurlah Sasongko, sudah waktunya kau tidur dan tidak akan pernah dapat bangun dengan kesadaran yang utuh." Tetapi Raden Sutowijoyo itu menjawab, "Kenapa bukan kau saja yang tidur, Ki Ageng? Aku tidak biasa tidur di arena." Dahi Ki Ageng itu pun berkerut. Ia melihat Raden Sutowijoyo masih berdiri tegak. Matanya masih tetap memandangnya dengan tajamnya. "Apakah ilmuku tidak mempengaruhinya?" bertanya Ki Ageng itu di dalam hatinya. Tetapi Raden Sutowijoyo itu pun justru tersenyum sambil bertanya, "Ki Ageng, apakah Ki Ageng sudah terbiasa menjadi pamomong anak-anak sehingga mempunyai kemampuan lebih untuk dapat menidurkannya?" "Anak iblis kau, kenapa kau menguap?" bertanya Ki Ageng. "Sudah aku katakan, anginmu terasa semilir menyejukkan. Sayang kita berada di arena pertarungan, sehingga aku tidak boleh tertidur." Ki Ageng Carang Cendono pun kemudian yakin bahwa lawannya tidak terpengaruh oleh ilmunya. Bahkan agaknya ia telah mampu menebaknya dan berpura-pura menguap. Kemarahan Ki Ageng Carang Cendono itu pun bagaikan membakar jantungnya. Tiba-tiba saja ia meloncat menyerang Raden Sutowijoyo. Tangannya yang terayun didahului dengan sambaran angin yang tajam yang seakan-akan menusuk sampai ke tulang. "Agaknya orang ini memang sangat berbahaya," berkata Raden Sutowijoyo di dalam hatinya. Ia langsung pada tataran ilmu yang tinggi, seakan-akan tanpa ancang-ancang. Sebenarnya lah, Ki Ageng Carang Cendono tidak merasa perlu menjajaki ilmu lawannya.
Demikian ia yakin akan kemampuannya, maka Ki Ageng berniat langsung menghancurkan lawannya dan membuatnya tidak berdaya untuk seterusnya. Kemudian Ki Ageng akan segera dapat membantu kawan-kawannya yang lain, karena pertarungan itu ditentukan bukan berdasarkan atas siapa melawan siapa, tetapi berlima melawan berlima pula. Tetapi ternyata Ki Ageng telah membentur kemampuan yang tidak diduganya sebelumnya. Ternyata lawannya yang masih terhitung muda itu tidak dapat segera dikuasainya. Ayunan tangannya yang diharapkannya dapat mengakhiri perlawanan orang yang menyebut dirinya Sasongko itu ternyata tidak menyentuh kening. Raden Sutawijaya masih sempat memiringkan kepala ketika ayunan tangan itu dengan cepatnya menyambar ke arah wajahnya. Yang terasa adalah desir angin yang membuat kulit wajah Raden Sutawijaya terasa pedih. Namun dengan demikian, Raden Sutawijaya pun segera meningkatkan ilmunya pula. Ia tidak dapat bermain-main menghadapi orang yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi itu. Karena itulah, maka pertarungan di antara kedua orang yang berilmu sangat tinggi itu dengan cepat telah menjadi semakin sengit. Keduanya saling mendesak, serangan dibalas dengan serangan. Ki Ageng Carang Cendono menjadi semakin marah. Lawannya yang masih terhitung muda itu masih mampu mengimbangi ilmunya. Serangannya di awal pertempuran sama sekali tidak menyusutkan kesadaran dan kemampuan lawannya itu. Bahkan lawannya itu semakin lama menjadi semakin garang. Sementara itu, yang lain pun telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Untuk sementara, ternyata mereka terikat seorang melawan seorang. Ki Ajar Wisesa Tunggal memperhatikan pertarungan di arena yang luas itu dengan jantung yang berdebaran. Yang menjadi pusat perhatiannya adalah orang yang tidak berbaju, yang menyebut dirinya Ki Ageng Carang Cendono itu. Ki Ajar Wisesa Tunggal melihat Ki Ageng mulai mengerahkan kemampuannya. Aneh, berkata Ki Ajar Wisesa Tunggal di dalam hatinya. Siapakah lawan Ki Ageng sehingga ia tidak segera dapat menundukkannya? Jika Ki Ageng ingin bermain-main, bukanlah waktunya. Ia harus segera mengurangi jumlah lawan sehingga ia dapat membantu kawannya menghadapi lawan-lawannya. Sehingga dengan demikian, maka satu demi satu kelima orang dari Padepokan Kepanengah itu dapat dilumpuhkan seperti yang direncanakan. Maka orang-orang yang dikalahkan itu akan tetap hidup. Tetapi hidupnya tidak akan berarti apa-apa. Bagian dalam tubuhnya akan dirusakkannya sehingga meskipun wujud kewadakannya masih tetap utuh, tetapi ada bagian-bagian dalam tubuhnya yang tidak dapat bekerja dengan wajar. Dengan demikian, maka perguruan Ki Panengah itu dengan sendirinya akan berakhir sampai di sini. Ki Gede Pemanahan yang hadir di pinggir arena itu akan dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi, sehingga ia akan berpaling dari perguruan ini ke perguruanku. Dengan demikian, segala macam bantuan itu akan mengalir dari istana Pajang ke padepokanku. Anak-anak para pemimpin di Pajang pun akan dikirim ke padepokanku untuk berguru dalam olah kanuragan. Tetapi kenyataan itu dihadapinya. Ki Ageng Carang Cendono harus mengerahkan kemampuannya untuk menundukkan lawannya. Bahkan ternyata Ki Ageng Carang Cendono rasa-rasanya harus berpacu dengan kawan-kawannya yang lain. Apa yang terjadi dengan Ki Ageng? Pertanyaan itu selalu mengganggu jantung Ki Ajar Wisesa Tunggal. Tetapi sebenarnya lah Ki Ageng Carang Cendono mengalami kesulitan untuk dengan cepat menundukkan lawannya yang terhitung masih muda itu.
Di lingkaran pertarungan yang lain, Paksi Pamekasan yang masih sangat muda dibandingkan dengan lawannya itu berloncatan dengan tangkasnya. Dengan kecepatan yang tinggi, Paksi Pamekasan menghindari setiap serangan Ki Surakondo. Namun sekali-kali Paksi Pamekasan pun berusaha menjajaki kekuatan lawannya dengan menangkis serangannya. Benturan-benturan kecil yang terjadi memperingatkan Ki Surakondo agar berhati-hati menghadapi Paksi Pamekasan. Paksi Pamekasan telah mempermalukan Ki Sempurwangi di hadapan ayahnya yang ingin mengirimkan Paksi Pamekasan ke padepokannya dengan pesan khusus. Ternyata Ki Surakondo harus mengakui tingkat kemampuan ilmu Paksi Pamekasan. Anak muda itu bukan saja sekedar menghindari serangan-serangannya, tetapi kemudian anak muda itu pun mampu menyerang kembali. Bahkan semakin lama tidak menjadi semakin mengendor, tetapi ketika kulitnya sudah basah oleh keringat, anak muda itu menjadi semakin garang. Kau harus menerima hukumanmu, geram Ki Surakondo. Kau harus berada di padepokanku untuk menjalani satu kehidupan yang tentu tidak kau senangi. Jika semula ayahmu ingin membuatmu menjadi seorang laki-laki yang tidak ada duanya di Pajang, maka yang akan terjadi adalah sebaliknya. Paksi Pamekasan tidak menjawab, tetapi yang sangat mengejutkan itu terjadi. Kaki Paksi Pamekasan ternyata berhasil menembus pertahanan Ki Surakondo sebelum mengatupkan mulutnya. Ternyata Paksi Pamekasan mampu menggoyahkan tubuh Ki Surakondo ketika kakinya menyentuh lambungnya. Ki Surakondo itu harus meloncat mengambil jarak dan memperbaiki kedudukannya sambil mengumpat-umpat. Paksi Pamekasan sengaja tidak memburunya, dibiarkannya. Ki Surakondo menilai apa yang baru saja terjadi. Kau dapat berbangga untuk sementara, Paksi, tetapi jangan samakan aku dengan Ki Sempurwangi. Kau memang tidak sama dengan Ki Sempurwangi. Kemampuanmu memang lebih tinggi. Agaknya kekuasaanmu pun lebih besar pula di padepokan Ki Acarwisesa Tunggal, sahut Paksi Pamekasan. Tetapi tidak ada gunanya kau melawanku. Akhirnya kau harus tunduk kepada kehendakku, kepada keinginanku. Kau harus ikut aku ke padepokan dan menjalani satu kehidupan yang sudah kami persiapkan bagimu. Kenapa bukan kau saja yang ikut aku dan hidup di padepokanku ini? Mungkin kau akan menjalani satu kehidupan yang lebih menyenangkan daripada kehidupanmu di padepokanmu itu. Ki Surakondo menggeretakkan giginya. Paksi memang keras kepala. Ia sama sekali tidak nampak gentar menghadapi keadaan yang sangat gawat itu. Ketika keduanya kembali bertempur, maka Ki Surakondo semakin merasakan bahwa Paksi Pamekasan memang berilmu tinggi. Karena itu maka Ki Surakondo harus mengerahkan kemampuannya untuk dapat menundukkan anak muda itu. Tetapi ternyata sulit untuk dapat mengatasi Paksi Pamekasan meskipun tataran ilmu Ki Surakondo sudah hampir sampai ke puncak. Namun Paksi Pamekasan masih tetap mampu mengimbanginya. Sekali-sekali serangan Ki Surakondo memang mampu menembus pertahanan Paksi Pamekasan. Kaki Ki Surakondo sempat mengenai dada Paksi Pamekasan sehingga Paksi terdorong beberapa langkah surut. Tetapi Paksi Pamekasan tidak memaksa diri untuk mempertahankan keseimbangannya. Paksi Pamekasan justru menjatuhkan diri dan berguling menjauhi lawannya. Ketika ia melihat lawannya meloncat memburunya, maka Paksi Pamekasan itu pun telah melenting berdiri dan siap menghadapi lawannya. Bahkan ketika Ki Surakondo menghentikan langkahnya, Paksi Pamekaslah yang justru meloncat menyerang dengan cepatnya. Meskipun serangannya itu tidak menyentuh sasaran, sebenarnya lah
bahwa Ki Surokondo harus memperhatikan kenyataan itu dengan bersungguh-sungguh, bahwa ia tidak segera dapat mengalahkan anak muda yang bernama Paksi Pamekasan itu. Ketika Ki Surokondo sempat memperhatikan Ki Ageng Carangcendono sejenak, maka jantungnya berdesir. Tepat pada saat ia memperhatikan orang tua tidak berbaju itu, telapak tangan Raden Sutawijaya yang terbuka menghantam dada Ki Ageng di arah jantungnya. Ki Ageng Carangcendono itu terdorong 2 langkah surut, namun keseimbangannya sempat menjadi goyah. Tetapi lawannya tidak memburunya. Meskipun ia meloncat maju, namun lawannya yang masih terhitung muda itu telah menunda serangannya. Apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Ki Ageng Carangcendono? Bertanya Ki Surokondo di dalam hatinya. Ki Ageng Carangcendono adalah salah seorang yang diharapkan dapat menyelesaikan lawannya dalam waktu yang singkat. Kemudian ia akan dapat membantu kawan-kawannya yang membutuhkan bantuannya. Itulah sebabnya Ki Ajar Wisesa Tunggal menentukan untuk membuat pertarungan dalam kebulatan kelompok. Tetapi ternyata Ki Ageng Carangcendono tidak segera menyelesaikan lawannya. Bahkan lawannya yang masih terhitung muda itu telah menggoyahkan pertahanannya. Sementara itu, kawan-kawan Ki Surokondo yang lain pun telah bertempur dengan garangnya. Tetapi mereka telah menjumpai lawan yang sangat tangguh. Bahkan orang yang berhadapan dengan Pangeran Benowo tidak segera mempercayai apa yang telah terjadi, meskipun ia telah bertempur beberapa lama. Apakah yang sebenarnya terjadi atas diriku? Bertanya orang itu. Lawan Pangeran Benowo adalah orang yang bertubuh kecil, tetapi sudah ubanan. Tubuh yang kecil itu selalu saja bergerak. Rasa-rasanya sulit untuk dapat menyentuhnya. Tetapi Pangeran Benowo sama sekali tidak menjadi bingung menghadapinya. Menghadapi orang yang tidak pernah berhenti bergerak itu, Pangeran Benowo justru lebih banyak diam. Ia berdiri saja tegak pada kedua kakinya, lututnya sedikit merendah. Ia hanya bergeser saja setapak-setapak menghadapi ke arah orang bertubuh kecil yang tidak pernah berhenti bergerak itu. Ketika orang itu mulai menyerang, maka kakinya berloncatan ringan sekali. Kadang-kadang orang itu bergerak seperti seekor kera, tetapi tiba-tiba ia menggeliat dengan kedua tangannya, terjulur seperti 2 buah kepala dari seekor ular yang garang sedang mematuk-matuk mengerikan. Namun kaki orang bertubuh kecil itu mampu melontarkan tubuhnya dengan sangat ringan, seakan-akan tubuhnya itu sama sekali tidak berbobot. Meskipun demikian, serangan-serangannya tidak segera dapat menyentuh tubuh Pangeran Benowo yang nampaknya seakan-akan tidak bergerak. Serangan-serangan orang bertubuh kecil itu selalu membentur pertahanan Pangeran Benowo yang agaknya tidak ingin menghindar. Namun setelah benturan-benturan itu terjadi beberapa kali, Pangeran Benowo semakin yakin bahwa ia mampu mengimbangi kekuatan dan kemampuan orang bertubuh kecil yang sangat cekatan dan tangkas itu. Tekanan pertahanan Pangeran Benowo justru pada kecepatan gerak dalam kediamannya, karena lawannya pun mengandalkan kecepatan geraknya pula. Orang bertubuh kecil itulah yang kemudian menjadi heran. Serangan-serangannya selalu saja membentur pertahanan lawannya yang nampaknya tidak terlalu banyak bergerak. Tetapi ternyata lawannya itu mampu bergerak mengimbangi kecepatan geraknya, sehingga setiap serangannya tidak mampu menembus pertahanannya. Dalam pada itu, 2 orang yang lain
yang harus berhadapan dengan Ki Panengah dan Ki Waskita yang tidak memakai ikat kepala itu segera mengalami kesulitan. Lawannya Ki Panengah sendiri dengan cepat mendesaknya. "Kau tentu sudah mengetahui namaku, Kisanak," berkata Ki Panengah ketika orang bertubuh tinggi besar dan berkepala botak itu meloncat surut mengambil jarak. "Tetapi aku belum mengetahui namamu." "Apakah itu penting?" "Aku kira memang penting," jawab Ki Panengah. "Mungkin waktu selanjutnya kita akan selalu berhubungan. Siapa tahu, dalam perbandingan ilmu semacam ini, kita akan dapat mengambil manfaatnya. Kita akan dapat saling mengasah, sehingga kemampuan kita akan bersama-sama meningkat semakin tajam." "Jangan bermimpi, kau tidak sedang tidur, Ki Panengah. Kita berada di arena pertarungan. Meskipun kita tidak berniat saling membunuh, tetapi mungkin saja tanganku di luar sadarnya melubangi dadamu di arah jantung, karena jari-jariku tidak kalah tajamnya dengan ujung pedang." "Jangan terlalu garang, Kisanak. Bukankah kita tidak mempunyai alasan yang kuat untuk saling bermusuhan? Muridmu yang bernama Paksi itu adalah sumber dari permusuhan di antara kita. Persoalan anak-anak itu akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa melibatkan orang-orang tua seperti sekarang ini. Kau tentu melindungi muridmu yang sombong dan keras kepala itu." Ki Panengah tertawa, katanya, "Sebenarnya aku malu kepada para prajurit yang menonton permainan ini. Orang-orang tua masih harus menari-nari di gelanggang seperti anak-anak bermain jamuran di saat bulan terang. Itulah sebabnya murid-muridmu juga menjadi orang-orang sombong, karena kau sendiri juga seorang yang sangat sombong." "Aku sama sekali tidak bermaksud menyombongkan diri, Kisanak. Tetapi baiklah, aku hanya ingin tahu siapa namamu." Orang bertubuh tinggi besar dan berkepala botak itu menggeram. Serangan-serangannya menjadi semakin garang. Ayunan tangan dan kakinya seakan-akan telah menggetarkan udara di seluruh arena yang luas itu. Tetapi serangan-serangannya yang garang itu, getar udara dan pusaran angin yang timbul karena serangan-serangannya itu sama sekali tidak berarti bagi Ki Panengah. "Kau belum menyebut namamu," desis Ki Panengah sambil meloncat menghindari serangan orang berkepala botak itu. Namun tiba-tiba saja tubuhnya berputar dengan cepat. Tangannya terayun menyambar kening lawannya, sehingga lawannya itu tergetar selangkah surut. Pandangan matanya menjadi baur sesaat. Orang itu justru meloncat surut untuk mengambil jarak, sedangkan Ki Panengah sengaja tidak memburunya. Dibiarkannya orang itu memperbaiki kedudukannya. Namun terdengar Ki Panengah yang melangkah mendekatinya berdesis, "Sebut namamu, Kisanak. Jangan takut bahwa aku akan menenungmu." "Tidak ada seorang juru tenung pun yang dapat menenungku," geram orang itu. "Karena itu, sebut namamu." Orang itu termangu-mangu sejenak. Dengan suara yang bergetar ia pun kemudian berkata, "Namaku Surodirgo." "Nama yang bagus," berkata Ki Panengah. "Sayang, jika nama itu menjadi cacat karena tingkah laku pemiliknya." "Persetan, kau tidak akan dapat mencoba mempengaruhi aku dengan cara itu. Aku akan tetap menghancurkanmu sekarang." Ki Panengah tidak menjawab, tetapi ia mendesak terus, sehingga Surodirgo itu seakan-akan tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk menyerang. Dalam pada itu,
Seorang yang berwajah tampan dengan kumis tipis di bawah hidungnya harus berhadapan dengan kiwas kita yang brewok. Namun yang brewoknya sudah nampak berwarna rangkap sebagaimana rambutnya yang ubanan. Orang yang berwajah tampan itu ternyata seorang yang berilmu sangat tinggi. Ketika ia meningkatkan ilmunya hampir sampai ke puncak, maka telapak tangan orang itu seakan-akan nampak berasap. Asap yang memancarkan udara panas itu sempat beberapa kali menyentuh kulit kiwas kita. Tetapi kiwas kita tidak menjadi gagap. Sebangsal pengalamannya dilambari dengan ilmunya yang sangat tinggi, menempatkannya pada kedudukan yang lebih mapan dari lawannya yang berwajah tampan itu. Bahkan lawannya yang tampan itu sempat menjadi gelisah. Apapun yang dilakukan orang tua yang bernama kiwas kita itu seakan-akan tidak terpengaruh sama sekali. Bahkan beberapa kali tangan orang tua brewok itu sempat menyentuh tubuhnya. Ketika tangan kiwas kita menyentuh bahunya, rasa-rasanya di bahunya itu telah diletakkan sepikul beban yang sangat berat, sehingga tubuh orang yang berwajah tampan itu tertekan dan lututnya sedikit merendah. Tetapi dengan cepat orang itu meloncat surut untuk mempersiapkan dirinya, serta mengambil ancang-ancang. Dengan cepat orang itu pun kemudian melenting sambil menjulurkan kakinya ke arah dada kiwas kita. Tetapi kiwas kita sama sekali tidak berusaha menghindar. Disilangkannya kedua tangannya di dadanya, sehingga kaki orang berwajah tampan itu telah membentur kedua tangan kiwas kita yang bersilang itu. Akibatnya sangat buruk bagi orang berwajah tampan itu. Dengan keras orang itu terlempar surut. Tubuhnya terbanting di tanah seperti sebatang dahan yang patah dari batangnya. Meskipun orang itu dengan cepat mencoba melenting berdiri, namun demikian ia tegak. Mulutnya masih saja menyeringai menahan sakit pada punggungnya. "Gila kau iblis tua!" geramnya. Kiwas kita tersenyum. Katanya, "Kenapa? Kau akan menyesali nasibmu yang buruk." "Apakah nasibku buruk? Tulang-tulangmu akan aku remas hingga remuk dan tidak akan pernah dapat pulih kembali." "Jangan begitu. Kita tidak akan saling menghancurkan. Kita hanya sekedar melakukan penjajakan." Orang berwajah tampan itu tidak menjawab, tetapi sambil menggeram ia melangkah setapak demi setapak. "Kau nampak semakin garang," desis kiwas kita. Orang itu tetap berdiam diri sambil bergeser selangkah. Kiwas kita pun bertanya, "Siapa namamu?" "Sumirat," desis orang itu. "Nama yang bagus. Sayang bahwa kau berada di tempat yang salah, sehingga tempatmu berdiri tidak sebagus namamu." "Persetan dengan igauanmu," geram orang itu kemudian. Kiwas kita tersenyum. Katanya, "Baiklah, kita akan menyelesaikan penjajakan ilmu ini sampai tuntas. Tetapi jangan takut, aku tidak akan bersungguh-sungguh. Aku akan membunuhmu." Kiwas kita menarik nafas panjang. Katanya, "Jangan dipengaruhi oleh pikiran buruk itu. Kita tidak akan saling membunuh. Jangan menyesali nasibmu." Kiwas kita tidak menjawab. Ketika orang itu meloncat menyerang, maka kiwas kita hanya bergeser selangkah ke samping. Tetapi serangan itu tidak mengenai sasaran. Bahkan asap tipis yang memancarkan panas yang mengepul dari telapak tangan orang yang berwajah tampan itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap lawannya yang brewok itu. Dalam pada itu,
Ki Ajar Wisesa Tunggal menjadi sangat tegang. Ia berharap Ki Ageng Carang Cendono dapat mengalahkan lawannya dalam sekejap. Kemudian ia membantu kawan-kawannya menghancurkan lawannya seorang demi seorang. Tetapi ternyata Ki Ageng Carang Cendono tidak segera dapat mengalahkan lawannya yang mengaku bernama Sasongko itu. Bahkan pertempuran di antara keduanya semakin lama menjadi semakin sengit. Kenapa dengan Ki Ageng Carang Cendono itu? Pertanyaan itu semakin bergejolak di dalam dada Ki Ajar Wisesa Tunggal. Hampir saja Ki Ajar itu meloncat memasuki arena. Tetapi ketika terpandang olehnya Ki Gede Pemanahan, maka ia pun menjadi ragu-ragu. Ia menyadari bahwa Ki Gede Pemanahan adalah seorang yang sulit dicari tandingannya. Karena itu, maka yang dapat dilakukan oleh Ki Ajar Wisesa Tunggal hanya sekedar menggeram menahan kemarahan yang bergejolak di dalam dadanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kaput pada episode berikutnya. Sampai jumpa.